Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Pada kali ini saya akan memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Budi Darmawan SPDMT. Pengajar praktik saya adalah Bapak Riko Firdaus MPD dan saya sendiri adalah Yulia Primadewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Latar belakang diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini adalah selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan budaya positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif dapat terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan mewujudkan budaya positif, yang pertama membentuk keyakinan kelas, yang kedua menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, yang ketiga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, yang keempat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur dari aksi nyata ini, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, yang kedua tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, yang ketiga tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, yang keempat guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan diseminasi modul 1.4, yang pertama saya menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dukungan yang diperlukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah ada disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah proses diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan bersama rekan-rekan guru di sekolah. Selamat menyaksikan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa sekali rasanya kita dapat berkumpul di kelas 1 dalam kegiatan penimbangan
Bismillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 10 TTS pada hari ini diwakilkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ezi MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, kemudian pegawai, kemudian ibu-ibu mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang yang bersedia hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif saya di modul 1.4 yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada siang ini saya akan mendiseminasikan penimbasan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan di pendidikan guru penggerak di angkatan 11 pada modul 1.4. Saya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya adalah peserta pendidikan guru penggerak di angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, dan alhamdulillah pada siang hari ini saya akan menyampaikan pengalaman saya dan penerapan saya yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru serta pegawai hebat SD Negeri 10 ATTS Bukit Tinggi yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita yang berbeda. Kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada siang hari ini kita bisa belajar bersama, kemudian kita bisa berkolaborasi bersama, dan kita bisa saling mendukung untuk menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baiklah, Bapak dan Ibu, di modul 1.4 yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini ada konsep utama pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nah, yang ketujuh konsep utama budaya positif ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, khususnya sebagai guru di sekolah dasar, karena konsep-konsep ini telah mengubah pola pikir saya dari yang sebelumnya. Saya tidak mengetahui bagaimana kebutuhan dasar murid-murid kita. Kemudian saya juga tidak kurang mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terdapat pada diri murid-murid kita. Kemudian di modul ini juga saya sebelumnya juga tidak membuat bagaimana cara yang baik dalam membuat keyakinan kelas pada setiap awal tahunnya. Nah, setelah mempelajari modul 1.4 ini, alhamdulillah membuka cakrawala saya, kemudian mengubah mindset saya bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan untuk murid-murid kita nantinya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum dengan pembelajaran paradigma baru, kita dulu melaksanakan pembelajaran dengan paradigma lama. Mungkin di kelas kita pada dulunya, sebelum kita menggunakan kurikulum merdeka, kita menuntut murid-murid kita. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita geser mindset kita dengan menuntun murid-murid kita menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, itulah yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila yang kita kenal. Pada profil pelajar Pancasila terdapat elemen-elemen yang kita terapkan di sekolah. Nah, yang pertama itu ada apa Bapak dan Ibu? Ada beriman dan bertakwa. Kemudian ada yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, kreatif, bernarsistis. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini dengan diberlakukannya
mereka dapat mengangkat kembali nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mungkin di kurikulum sebelumnya telah ada namun kurang tereksplorasi. Nah, di kurikulum Merdeka ini lebih ditonjolkan lagi profil pelajar Pancasila sehingga pembelajaran yang diciptakan nanti di kelas kita itu bisa menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menuntun murid, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid kita. Itu yang tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, di modul 1.4 ini saya telah mempelajari bahwa dalam budaya kita itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, mungkin disiplin positif ini kita mengenal sebelumnya. Untuk mengenal kata-kata disiplin ini, nah kita lebih mengarah ke arah yang negatif mungkin. Ruang lingkupnya terbatas, mungkin juga kita kaku terhadap aturan-aturan yang ada. Jadi kalau kita simpulkan kalau disiplin ini kita harus patuh, merupakan suatu kepatuhan. Kemudian merupakan suatu kepatuhan. Jadi dengan kita mengenal disiplin positif ini, nah dalam budaya kita itu dapat dimaknai bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan atau dengan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif ini kita sebagai seorang guru itu memiliki tujuan. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam dirinya, kemudian bukan berasal dari ekstrinsik atau dari luar dirinya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang telah saya pelajari pada disiplin positif. Jadi tujuan kita untuk menciptakan disiplin positif ini adalah untuk melatih anak-anak kita untuk belajar mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa menekan mereka, tanpa memberikan hukuman kepada mereka, bahkan tidak menciptakan rasa ketidaknyamanan pada diri mereka. Jadi kita usahakan murid-murid kita ini datang ke sekolah memiliki rasa nyaman dan mereka juga kembali pulang ke rumah dengan rasa nyaman pula. Mungkin itu. Nah, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia, saya mempelajari bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, kemampuan untuk bertahan hidup ini mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemampuan kebutuhan untuk dipenuhi pangan, papan dan pakaiannya. Jadi kita butuh pangan, makanan, kita butuh papan, kita butuh tempat berlindung, dan kita butuh pakaian. Nah, jadi kebutuhan dasar kita yang tiga itulah yang bisa kita membuat kita lebih bertahan hidup. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalkan saya selaku guru atau selaku anak itu memiliki rasa kasih sayang, baik kasih sayang terhadap keluarga maupun kasih sayang terhadap murid-murid, begitu pula kasih sayang terhadap rekan-rekan guru semuanya. Semua rekan-rekan guru saya sayangi, kemudian saya juga ingin memiliki juga rasa diterima di sekolah ini. Nah, alhamdulillah selama saya bertugas di SD Negeri 10 ATTS, kedua itu saya terpenuhi oleh diri saya. Saya diberikan kasih sayang di sini oleh semua rekan-rekan guru dan saya merasakan saya diterima dengan baik di sekolah ini. Nah, itu yang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Nah, manusia memiliki penguasaan, memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu, untuk memiliki kompetensi di bidang sesuatu yang dia pahami. Itulah kebutuhan yang
Kemudian yang keempat, manusia itu juga butuh dengan kebebasan. Jadi bebas menyatakan pendapat, bebas berbuat yang baik menurut dirinya maupun orang lain, kemudian bebas juga menentukan pilihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian manusia juga butuh kesenangan. Apalagi kita seorang guru ya Bapak dan Ibu, kita juga butuh refreshing. Kita juga butuh, kata anak-anak muda sekarang, healing. Nah, jadi kita tidak bosan dengan kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin kebutuhan-kebutuhan itu dapat kita lakukan di sela-sela kegiatan kita sehari-hari. Mungkin untuk menghilangkan rasa jenuh kita terhadap pekerjaan, rasa bosan, atau ada rasa putus asa terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, mungkin pada diri kita itu mungkin kita kurang bersenang-senang. Nah, jadi sekali-sekali Bapak dan Ibu bolehlah kita healing sejenak. Mungkin hanya untuk pergi makan bakso saja, mungkin itu sudah cukup. Atau kita bersenang gurau dengan teman-teman kita di kantor. Nah, itu juga sudah termasuk kesenangan. Nah, jadi tidak berpikir yang besar kita harus pergi kemana, naik pesawat dan segala macam. Nah, tidak itu. Dengan hal-hal yang sederhana, mungkin kita bisa menciptakan kesenangan yang ada di dalam diri kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu kita ambil dari kata motivasi dulu. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan yang timbul dari dalam diri kita untuk memperbuat apa kita, untuk mau melakukan apa kita. Nah, itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, di antara motivasi itu yang pertama adalah kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, dengan kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka motivasi yang ada dalam diri kita ini dapat muncul. Nah, karena kita tidak merasa tertekan, kita tidak merasa kita sedang dihukum, kita tidak merasa kita sedang diawasi oleh seseorang. Nah, maka motivasi itu akan muncul. Maka ide-ide baru itu akan bermunculan di benak kita. Nah, kemudian yang kedua, motivasi itu dapat menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dengan kita mewujudkan motivasi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita melakukan hal yang kita inginkan tersebut, maka akan terwujud nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Misalnya kita bisa menciptakan rasa tanggung jawab, kita bisa menciptakan rasa kesantunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan dari apa yang dilakukannya. Jadi motivasi itu juga didasarkan ketika seseorang itu ingin mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, mungkin dia akan mendapatkan punishment. Ketika dia melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan reward. Kemudian motivasi itu pada manusia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin tidak pada diri anak saja, kita saja sebagai seorang guru, jika kita melakukan sebuah kebaikan, nah kalau kita diberikan imbalan, penghargaan dalam bentuk hal yang sederhana saja, apakah tepuk tangan, apakah ucapan selamat, atau wah ibu hebat gitu, rasanya kita sudah terbang ke langit ya Bapak dan Ibu ya. Begitu pula pada anak-anak. Nah, merasa tersanjung kita karena diberi penghargaan oleh rekan-rekan kita. Begitu pula pada diri anak-anak kita. Ketika anak-anak itu diberikan imbalan penghargaan, aku hebat, pintar, kita beri tepuk santiang, kita beri tepuk hebat, kita beri reward bintang misalnya. Nah, mungkin di diri kita sebuah bintang atau sebuah tepukan itu hal biasa. Tapi kalau pada diri anak-anak kita, itu kebanggaan yang luar biasa. Mungkin akan mereka bawa sampai pulang dan diceritakan pada orang tuanya. Nah, begitulah motivasi itu sangat kuat dalam diri anak, sehingga berdampak positif pada hal-hal yang dilakukannya. Kemudian murid kita
melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau murid-murid kita melakukan disiplin, misalnya datang tepat waktu atau mengumpulkan PR tepat waktu, itu bukan karena ia ingin takut dihukum. Nah, karena apa? Ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas dan murid-murid kita mematuhinya, kita berharap sekali murid-murid kita itu tidak terpaksa melakukan apa yang kita yakini pada kelas kita. Nah, jadi mereka takut dihukum, dapat sanksi, dapat punishment, itu kita harapkan motivasi itu tidak muncul dari dalam dirinya, tapi motivasi itu sering muncul di luar diri mereka. Itulah yang penerapan disiplin. Kemudian murid kita melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dirinya. Jadi kita berharap setelah membuat keyakinan kelas, setelah mereka mengenal nilai-nilai kebajikan, mereka melakukan disiplin pada diri mereka, bukan lagi karena mereka takut dihukum, tapi karena mereka ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka pelajari. Itulah harapan kita terhadap murid-murid kita. Nah, mudah-mudahan harapan tersebut juga muncul di murid-murid kita bahwa mereka melaksanakan keyakinan kelas itu bukan karena mereka takut, bukan karena mereka ingin dipuji atau mereka takut kena hukum. Nah, tapi ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah, ketika disiplin kita laksanakan, baik itu di sekolah kita maupun di dalam kelas kita, tentu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kapan konsep disiplin ini dikatakan gagal? Yang pertama, ketika seorang murid itu mendapatkan sebuah hukuman. Nah, apa saja kategorinya? Nah, ketika seorang murid mendapatkan hukuman, itu yang pertama konsepnya adalah hukuman itu menyakitkan baginya. Nah, apa tandanya hukuman itu menyakitkan? Mungkin berbekas di hatinya, atau sampai di rumah diceritakan lagi kepada orang tuanya kalau dia diperlakukan seperti apa di sekolah. Nah, itu yang menyakitkan. Kemudian kalau ketika hukuman itu menyakitkan, pastilah membuat murid kita tidak nyaman lagi. Nah, dia tidak nyaman dengan ketika mungkin ada PR yang harus dikerjakannya. Kemudian mungkin dia tidak nyaman bertatap muka dengan kita, atau dia tidak nyaman dengan rekan-rekannya yang ada dalam kelas. Nah, mungkin itulah yang muncul dari dalam murid kita. Kemudian karena dia tidak nyaman, pasti juga akan menimbulkan rasa takut. Nah, takut misalnya ketika tugas itu ditagih oleh ibu guru, mereka menghindar, atau libur sekolah ketika mereka tidak melaksanakan konsep kedisiplinan tersebut. Nah, kemudian hukuman itu juga memaksa. Jadi ketika hukuman itu kita terapkan kepada murid, misalnya hukumannya adalah menulis 1 halaman. Nah, mau tidak mau murid kita pasti melakukannya. Nah, karena adalah bukti bahwa mereka itu patuh terhadap kita. Kemudian mereka tidak mampu mengungkapkan bahwa mereka ketidaksukaannya terhadap hal yang diberikan oleh gurunya, misalnya menulis 1 halaman atau berdiri 1 kaki. Kalau kita dulu kan seperti itu, kita terpaksa melakukannya. Nah, itu yang memaksa. Kemudian karena mereka sudah merasa sakit, sudah tidak nyaman, kemudian sudah takut. Nah, lama-kelamaan murid kita ini akan menyembunyikan kesalahannya lagi. Mereka bermain di belakang kita, Bapak dan Ibu. Jika ada suatu kesalahan yang dibuatnya, mereka secara sembunyi-sembunyi tidak melaporkannya kepada kita. Jadi misalnya tidak mengumpulkan PR misalnya, mereka mengambil sebuah kertas, diselipkannya di depan, padahal itu bukan PR yang dikumpulkan pada hari itu. Itu contohnya. Mungkin dia berkelahi dengan temannya, dia membuat dalih-dalih yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, itu
Kalau ini kan bisa di stop, nanti gabung. Atau stopin aja lah. Reko kalau pulang ini dulu Kak, nanti cut ya. Kak Dewi nanti cut ya. Ya. Tim, baterai apa tinggal buat tesnya gimana caranya nih? Cuan. Ada aplikasi. Oh, jolokan dia. Nah, itu panjang yang kita masalahnya. Pak acara melok nato lagi lagi di kok Pak. Ya, kalau kita ada orang ini lah serius di mau nak rasa apa? Oke ini. Jadi ada jadi di sana di sini. Iya. Ada apa ya? Ini jalan ke sini kecil dulu tadi itu. Udah enggak pindah ke situ. Ini nak kentara ini jadi ke situ. Nampak ini ada tadi ke situ. Nah, saya sebentar. Kalau Apa nih ini? keyakinan kita soal orang, Bu ini tadi Foto. nggak nampak tulisan anak, gitu kan? Ini malah buka ini keyakinan, tapi ini Tapi anak kan ya. tadi malah tadi. Udah ya, tapi aja kalau Foto, udah foto. selesai gitu. Ini hasilnya gitu. Fotonya anak kan nanti kita buat kan Kok bisa awak masukan? Oh pas awak memasukkan aksinya tahu. Tuh awak masukkan video awak membuat aksinya membuat kan. Nah, kan yang gue disuat, kok disuat. Ah, bisa untuk nanti awak melanjutkan dia. Nah, ini udah ya tadi Kak? Udah jalan ya? Udah. Udah 2-3 sini. Nah, udah ini tadi. Kok Udah bisa deh, coba lihat. Dah. Sini ya Kak, ini boleh. apa yang jadi? Tadi Wi jadi sudah perencana. Ayo, itu pada ini. Ganti-ganti, jatuh di bos. Ayo, pulang sekali. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kapan sebuah disiplin itu dikatakan gagal? Nah, ada dua konsep yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah ketika disiplin itu dikatakan gagal, ketika seorang murid kita itu diberikan sebuah hukuman. Nah, apa akibat yang ditimbulkan ketika murid-murid kita itu diberikan sebuah hukuman? Nah, yang pertama, murid-murid kita itu pasti merasakan hukuman yang diberikan oleh gurunya itu menyakitkan. Nah, mungkin bukan murid saja, kita sebagai guru ketika misalnya kita memiliki masalah atau orang yang terjerat sebuah hukum, pasti hal tersebut menyakitkan pada dirinya, membekas di hatinya yang akan diingatnya seumur hidupnya. Makanya ketika kita seorang guru memberikan hukuman kepada murid kita, itu hukuman itu mungkin akan diingatnya sampai besar nanti. Contohnya saja kita ya Bapak dan Ibu, kita yang sudah umur sekian ini, sudah 37 tahun, kenangan di waktu SD itu masih teringat sampai sekarang. Saya masih teringat ketika saya waktu di kelas 4 atau kelas 3 itu tidak hafal kali-kali. Nah, saya diberikan hukuman dengan dipukul telapak tangan saya Bapak dan Ibu. Berapa perkalian yang tidak hafal, segitu roll itu melekat di telapak tangan saya. Nah, karena saya dulu sangat lambat menghafal kali-kali. Nah, makanya diberikan hukuman berapa kali-kali yang tidak hafal, dipukul sebanyak yang tidak hafal itu. Nah, mungkin itu masih saya ingat sampai sekarang. Itulah buktinya bahwa sebuah hukuman itu melekat dalam pikiran kita. Nah, mungkin itu pula yang dirasakan oleh murid-murid kita sekarang. Nah, dan itu yang akan kita antisipasi sehingga yang menyakitkan itu tidak dibawa mereka sampai mereka besar nanti. Jadi kita ciptakanlah kesalahan yang dilakukan murid-murid kita itu sebenarnya hal yang wajar. Sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan itu untuk pembelajaran bagi diri mereka. Nah, kita usahakan memberikan sebuah punishment atau sebuah hukuman lah, tidak menyakitkan kepada diri murid-murid kita. Nah, ketika hukuman itu menyakitkan, maka yang ditimbulkan oleh murid-murid kita itu adalah perasaan yang tidak nyaman. Mereka tidak nyaman bertemu kita, mereka tidak nyaman mengerjakan tugas, mereka tidak nyaman berteman, bergaul bersama teman-temannya. Mungkin mereka disisihkan dalam pergaulan. Nah, itulah efek-efeknya. Nah, kemudian dengan hukuman itu murid kita menjadi takut. Mereka takut berbicara, mereka takut berbuat karena takut salah. Nah, mungkin kita juga merasakannya. Kalau mau bicara tapi takut salah gitu. Nah, itu juga saya rasakan. Saya mau berbicara
Nah, ketika kita sudah menciptakan rasa takut kepada murid kita, maka kita sedikit memaksa kepada murid kita untuk melaksanakan disiplinnya. Misalnya, murid kita mungkin tidak suka makan nasi. Nah, tapi kita memaksa mereka untuk memakan nasi. Padahal pengganti karbo yang lain itu ada. Misalnya mereka suka kentang, mereka suka ubi, dan mereka suka jagung. Nah, tapi kita harus memaksa murid kita itu untuk suka nasi. Nah, mungkin itu yang kita rubah paradigma kita. Kemudian dengan konsep disiplin yang gagal ini, itu akan membuat murid kita menjadi rendah diri. Dia minder dalam pergaulannya, dia tidak mempunyai teman, dia tidak dekat dengan guru, dia tidak merasa dilindungi oleh gurunya. Nah, itu yang konsep gagalnya. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Nah, penghargaan itu juga tidak efektif. Nah, kenapa saya katakan tidak efektif di sini? Ketika saya memberikan penghargaan kepada seorang murid yang misalnya berprestasi di kelasnya, itu akan menimbulkan kecemburuan pada murid lain. Nah, misalnya seorang murid mendapatkan nilai 100 pada ulangannya. Saya memberikan reward misalnya hadiah dengan sebuah permen. Nah, mungkin akan memberikan kecemburuan pada murid lain. Ibu ini sayang pada si A saja, atau ibu ini pilih kasih, ibu ini percuma saya berbuat tapi saya tidak dihargai. Nah, mungkin akan timbul, sehingga hubungan yang tercipta antara satu teman dengan teman yang lainnya itu akan rusak, Bapak dan Ibu. Nah, cemburu mereka, Bu ini dikasih penghargaan sebuah permen, Bu Hastin tidak, padahal mereka sama-sama melakukannya. Nah, itu ya yang harus kita rubah. Kemudian dengan penghargaan itu akan mati kreativitas anak. Mereka hanya melakukan sebuah pekerjaan yang kita suruh, pekerjaan yang kita tuntut, itu hanya ingin menerima penghargaan saja. Jadi mereka ingin melakukan hal-hal itu karena ada iming-iming di belakangnya. Bikin PR supaya dapat reward dari guru. Ulangan 100 supaya dapat reward dari guru. Nah, kemudian penghargaan itu bisa juga dengan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga sudah kita hapuskan di sekolah kita ya Bapak dan Ibu, karena di sekolah kita sudah keseluruhan kelasnya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, sesuai dengan instruksi dari Kementerian bahwa tidak ada lagi proses perankingan. Nah, perankingan dihapuskan karena itu akan merampas hak-hak anak kita. Nah, hak-hak anak kita, mereka sama-sama berjuang di kelas, mereka sama belajar, sama datang tiap hari. Nah, ketika di akhir semester atau akhir tahun ajaran, mereka merasa tidak dihargai. Mereka merasa percuma saya berbuat selama 6 bulan ini, toh saya juga tidak dihargai. Nah, makanya penghargaan itu kita hapuskan. Nah, kita masuk kepada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kapan konsep disiplin ini dikatakan sukses? Nah, yang pertama, ketika kita seorang guru itu menerapkan yang namanya konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu dilaksanakan dengan waktu yang relatif pendek. Jadi, waktu yang kita gunakan untuk membuat sebuah konsekuensi itu pendek. Misalnya, murid kita meribut di dalam kelas. Nah, kita berikan konsekuensi hanya untuk waktu itu saja, tidak kita pakai untuk waktu-waktu mendatang. Nah, jadi konsekuensi itu kita pakai untuk jangka pendek saja. Kemudian dengan adanya konsekuensi yang jangka pendek, maka monitoring juga dapat dilakukan berkelanjutan. Nah, jadi kalau jangka panjang mungkin kita sudah lupa dengan konsekuensinya, sudah lupa dengan apa yang kita kerjakan, maka tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi. Nah, makanya konsekuensi ini itu perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Kemudian pada konsekuensi ini ada stimulus dan ada respon. Kita memberikan umpan balik kepada murid, kemudian murid kita meresponnya. Kita memberikan misalnya kita memberikan pujian kepada murid, mungkin murid mengembalikan kepada kita dengan mengucapkan terima kasih Bu atau segala macam. Kemudian dengan adanya konsekuensi ini, murid lebih menghormati peraturan. Nah, jadi mereka lebih menyadari secara penuh bahwa ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya terapkan pada diri saya sendiri. Kemudian
kemudian dengan penerapan konsekuensi ini itu akan menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan langsung kita selesaikan. Kita tidak tunggu dulu besoknya, bahkan kita lupa kapan murid itu melakukan kesalahan. Jadi ketika sebuah konsekuensi kita laksanakan, nah itu tidak dibawa pulang oleh murid. Nah, ketika murid kita bermasalah hari ini, ya hari ini kita selesaikan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian identitas konsep disiplin ini dinyatakan sukses itu ketika dilaksanakannya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh guru yang menghadapi murid-murid yang sedang mengalami masalah. Nah, restitusi ini tidak menghukum murid, tidak memberikan ancaman kepada murid, tetapi mencarikan solusi yang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Nah, bagaimana konsep disiplin pada restitusi? Yang pertama, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dengan kita melaksanakan restitusi, mereka menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid-murid kita terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian kita berfokus untuk mencari masalah terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak kaji lagi ke belakang-belakangnya. Kenapa seperti itu? Siapa yang terlibat? Kenapa harus seperti itu? Kenapa anak ibu melakukan itu? Ke belakangnya tidak kita baca lagi. Yang kita lakukan adalah kita carikan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian dengan dilaksanakan restitusi ini, itu murid kita bisa menghormati dirinya, kemudian bisa menghormati orang lain, kemudian mereka juga bisa berpikir kalau apa-apa pekerjaan yang akan dilakukannya itu menimbulkan efek, apakah efek positif, apa efek negatif, nah itu bisa mereka tentukan sendiri. Kemudian pada restitusi juga menerapkan teori kontrol. Kemudian pada konsep disiplin sukses ini juga murid bersemangat dan bisa memperbaiki kesalahan. Jadi apa kesalahan yang ada pada diri murid, murid sendirilah yang mencarikan solusinya. Kemudian kita lanjut. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang pengertian restitusi, bahwa sebuah pendekatan restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang sedang mengalami masalah. Apakah masalahnya dalam pembelajaran, apakah masalahnya dengan orang tua, apakah masalahnya dengan teman sejawatnya, atau masalahnya dengan dirinya sendiri. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi merupakan penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kembalikan anak-anak ini yang bermasalah ini pada kondisi yang semula. Tidak ada efek trauma, tidak ada efek terancam, tersakiti. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dengan murid-murid kita melakukan kesalahan, mereka dapat belajar, oh ini nilai yang ada, nilai yang dapat dipetik dari pekerjaan atau kegiatan yang mereka lakukan sehingga mereka menimbulkan masalah. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Nah, mungkin dia bermasalah dengan temannya, kita perbaiki hubungannya dengan teman. Mungkin dia bermasalah dengan guru, kita perbaiki, atau dengan dirinya sendiri, bisa mereka berintrospeksi diri. Nah, yang kita tawarkan pada segitiga restitusi itu bukan paksaan, tapi kita menawarkan apa yang menjadi solusi terbaik di diri anak-anak kita. Jadi bukan kita, oh kamu setelah ini harus ini ya, oh kamu karena tidak buat PR, besok buat lagi ya. Nah, tidak seperti itu. Tapi dari diri mereka lah kita ciptakan solusi tersebut. Nah, dengan tawaran-tawaran tersebut, maka kita menuntun murid kita untuk melihat apa kelebihan diri mereka. Dan kita bisa juga mencari apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar murid-murid kita. Nah, kemudian pada ciri-ciri restitusi ini itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang dilanggar, karakter apa yang harus dikuatkan. Nah, kemudian kita tetap berfokus pada solusi yang dihadapi oleh murid kita. Nah, perbedaannya, setelah kita
lihat tadi, setelah saya jabarkan ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, nah pasti ada perbedaannya. Nah, kali ini saya mengambil sebuah contoh kasus, yaitu siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika siswa itu diberikan sebuah hukuman, nah hukuman itu misalnya guru menghukum siswa dengan hormat kepada bendera 10 menit, atau guru marah. Nah, intinya apa? Hukuman yang diberikan kepada murid kita itu tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukannya. Nah, dia kesalahannya tidak buat PR, tapi kita suruh hormat. Nah, itu tidak relevan. Makanya hukuman itu tidak relevan. Kemudian ketika siswa tidak mengerjakan PR, kita memberikan konsekuensi. Ayo hidup, mutar. Tengok dulu. Tanya Pak Dendi. Iya, ini tadi kan ayah ngomong. Tapi daya kita bagi 200 untuk ini. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang restitusi. Nah, mungkin kita penerapannya kita ambil sebuah contoh dengan siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika seorang siswa kita tidak mengerjakan PR, mungkin ketika kita memberikan hukuman kepadanya, mungkin kita berikan hukuman yang misalnya berdiri di depan tiang bendera selama 10 menit, atau kita memarahinya. Nah, hal itu tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan murid kita. Yang masalahnya adalah mereka tidak mengerjakan PR, tetapi yang kita beri hukuman adalah kita suruh mereka berdiri di depan tiang bendera selama 10 menit. Jadi nggak nyambung antara kesalahan dengan sanksi yang diterima oleh murid-murid kita. Makanya hukuman itu tidak bisa kita terapkan. Kemudian dengan memberikan konsekuensi. Nah, mungkin kita seorang guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat, atau bisa juga dengan mengerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu ketika kita memberikan sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa kita terapkan karena sejalan dengan kesalahan yang telah dilakukan murid kita. Nah, kemudian kalau dengan penggunaan restitusi, nah langkah kita adalah menanyakan keyakinan kelas yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita tidak menyuruh mereka hormat di tiang bendera, kita tidak menyuruh mereka membuat PR secara 3 kali lipat, tetapi kita menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, mungkin murid kita di kelas kita sudah menyepakati bahwa keyakinan yang sudah kita buat adalah mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, kemudian dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dan siswa menjadi saling menghormati, saling menghargai, menghormati dirinya, menghormati orang lain. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu bisa diminimalisir. Nah, itulah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut pada posisi kontrol dan restitusi. Nah, pada posisi kontrol, kita sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu, itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa perbedaannya? Nah, ketika 5 posisi kontrol ini kita terapkan, nah kita ambil sebuah kasus murid kita yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kalau kita seorang guru, kita berperan sebagai penghukum, nah mungkin kita akan memberikan hukuman kepada murid kita. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Mungkin kita akan pisahkan barisan mereka, atau kita suruh mereka berdiri di tengah-tengah lapangan upacara. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, nah kita berkata kepada murid kita, berapa kali lagi Ibu harus memberitahu kamu, nak? Kamu tidak tahu juga kamu dengan keyakinan kita? Apakah kamu tidak memiliki rasa bersalah? Nah, kita menciptakan rasa bersalah kepada murid kita. Oh iya, saya tidak lengkap atribut pada saat upacara bendera, sehingga pada diri murid kita itu akan muncul rasa bersalah. Nah, ketika kita menjadi teman, nah kita rubah bahasa kita kepada anak-anak. Kita rangkul anak-anak kita untuk, nah ayo anak-anak ibu, nah siapa yang menambah hari ini? Nah ibu, minggu besok ibu mau anak-anak ibu
kemudian ketika posisi kita pada seorang pemantau, nah kita akan bertanya kepada anak kita, apa yang telah melanggar nak? Nah, kita buat mereka itu bertanya kepada dirinya, melihat berkaca kepada dirinya apa yang telah dilakukannya. Nah, ketika mereka sadar dengan apa kesalahannya, mungkin langsung mereka apa konsekuensinya kalau tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, ketika seorang guru menjadi manajer, nah kita bertanya kepada apa kesalahanmu hari ini nak? Oh, tidak memakai atribut. Nah, kira-kira kalau kamu tidak memakai atribut, bagaimana kamu akan memperbaiki diri kamu nak? Nah, jadi solusinya memang mereka yang menciptakan sendiri. Nah, itulah contoh-contoh penerapan segitiga restitusi pada manajer. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini muncul dari diri murid kita masing-masing. Dari mau menjadi apa mereka ke depannya, mau disiplin apa yang mereka terapkan di kelas mereka. Mereka yang memberikan ide-ide tersebut. Nah, kenapa tidak peraturan? Nah, kalau peraturan itu mungkin lebih lahirnya dari guru. Jadi peraturannya datang pukul 7. Nah, itu mungkin guru yang menyampaikan, guru yang menuntut murid. Nah, kalau keyakinan kita yang menuntut murid, mau jadi apa mereka di kelas ini, mau kelas seperti apa yang ingin mereka ciptakan. Nah, itu perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan, kita tuntun murid kita mau seperti apa kelas kita, mau prestasi apa yang mau dimunculkan. Nah, sedangkan kalau peraturan, kalau ini titiknya dari atas, kita yang memegang kendali. Kita tuntut murid kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu contohnya bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Nah, Bapak Ibu, di setiap kelas kita, mungkin di setiap awal tahun ajaran, itu pasti kita dulu membuat yang namanya kontrak belajar. Nah, saya telah mempelajari di modul 1.4 ini bahwa di kelas kita itu sudah diganti bahasanya Bapak dan Ibu, yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita berdiskusi tentang peraturan. Jadi peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah kita. Nah, dari bahasa-bahasa peraturan itu, maka kita rubah bahasa peraturan itu menjadi kalimat keyakinan. Nah, misalnya peraturannya datang ke sekolah pukul 7.15. Nah, kita perbaiki keyakinan kelas kita dengan mau bagaimana kalimatnya itu murid kita yang menentukan. Nah, setelah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, maka bisa kita tempelkan keyakinan kelas kita itu di depan. Nah, ini adalah Nah, ini adalah kegiatan saya pada awal tahun pelajaran kemarin 2024-2025. Itu di awal tahun pelajaran di masa MPLS. Nah, di masa MPLS saya berdiskusi dengan murid-murid saya yang berjumlah 26 orang, itu membuat keyakinan kelas yang dimulai dengan berdiskusi tentang peraturan. Jadi, apa yang mereka ketahui tentang peraturan sekolah, baru kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan anak-anak saya di kelas 6 yang menuliskan keyakinan kelas di kertas sticknote dan mengubahnya menjadi kalimat keyakinan. Nah, ini dia kegiatannya. Mereka menuliskan keyakinan kelas mereka. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah kegiatan anak-anak murid kelas 6 menempelkan keyakinan yang telah mereka buat. Nah, ini dia. Ya, mereka secara bergantian ke depan kelas masing-masing untuk menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Ya, itu kegiatan menempelkan keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibentuk dengan lebih
pernyataan yang universal. Jadi secara umum kemudian dapat dipahami oleh murid-murid kita. Kemudian kalimat keyakinan kelas kita itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi menggunakan kata-kata tidak. Misalnya tidak meribut dalam kelas. Nah, itu bisa kita ganti kalimatnya dengan belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Nah, itu contohnya. Jadi tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif atau kata-kata tidak dalam keyakinan kelas kita. Nah, kemudian supaya murid-murid kita itu ingat dengan keyakinan kelasnya, maka kita bahasa yang kita gunakan bahasa yang dipahami murid kita juga. Jangan bahasanya bahasa orang dewasa, tetapi bahasa anak-anak, sehingga murid-murid kita itu dapat memahami dan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas. Nah, kemudian jumlah keyakinan kelas kita itu juga tidak usah terlalu banyak Bapak dan Ibu. Nah, cukup 5 atau 6, tidak usah lebih dari 10, karena itu akan menyulitkan anak-anak kita untuk mengingatnya. Karena daya serap anak-anak kita itu untuk mengingat hal-hal yang terlalu banyak itu mereka mungkin tidak bisa. Jadi cukup 5 atau 6 atau kurang dari 10. Nah, itu. Kemudian kita sesuaikan pula dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi misalnya sekolah kita itu tidak menggunakan HP, tetapi kita buat di keyakinan kelas kita itu ada kata-kata HP di sana. Sedangkan di sekolah kita itu misalnya tidak memiliki HP di kelasnya. Nah, jangan kita masukkan keyakinan yang tidak ada kita terapkan di kelas kita. Nah, kemudian untuk membuat keyakinan itu kita libatkan semua murid kita. Jadi kita tidak pilih kasih, kita tidak ini bagian ini saja yang buat keyakinan, atau yang ini nggak usah. Gitu. Nah, tidak, kita libatkan semua mereka. Usahakan ketika kita membuat keyakinan itu murid kita hadir seluruhnya. Nah, kita lanjut kepada segitiga restitusi. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan murid-murid kita yang mengalami masalah, baik masalahnya dengan orang lain maupun masalahnya dengan dirinya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas ini Bapak dan Ibu, nah kan dia memiliki rasa bersalah itu, dia takut itu kita panggil itu Ibu. Jadi kita stabilkan lagi bahwa kita sebagai manusia itu wajar berbuat salah. Ibu tidak marah, Ibu tidak akan menghukum. Kita buat kenyamanan yang sedemikian rupa sehingga mereka itu ketika kita tanyakan masalahnya, mereka itu dengan lancar mereka mengatakan tanpa ada yang mereka tutupi. Jadi kita ciptakan kenyamanan dulu, kita stabilkan dulu emosinya. Mungkin mereka habis bertengkar misalnya, kita stabilkan emosinya dulu, atau mungkin kita beri minum, atau kita tenangkan dirinya, kita urut pundaknya. Itu termasuk juga untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah stabil, setelah tenang suasana, setelah nyaman dia duduk, setelah misalnya kita beri minum dia, nah mungkin baru kita bisa lanjutkan pada kegiatan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakannya yang salah. Nah, pada kegiatan validasi ini, nah kita tanyakan apa kesalahannya, kemudian apa alasan mereka melakukan kesalahan. Nah, kalau sudah nyaman dia ibu-ibu, pasti semua keluar. Nah, tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau kita todong anak kita untuk ngapa lagi tadi, kita paksa dia untuk berbicara, malah semakin banyak yang mereka tutupi. Nah, kalau sudah nyaman anak-anak kita itu semua dikeluarkannya itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita validasi tindakannya yang salah, nah baru kita tanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang dilanggar? Kemudian apa solusi dari permasalahannya? Nah, mereka sendiri yang membuat solusi dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi saya di kelas 6, di mana murid saya ini dia datang terlambat pada hari itu. Nah,
Yang itu pasnya. Ini pasnya. 54 kan? Ya, itu adalah salah satu contoh penerapan saya di kelas 6 ini Bapak dan Ibu yang sudah saya laksanakan kepada murid saya yang bernama Rere. Alhamdulillah dengan menerapkan segitiga restitusi ini, setelah Rere melakukan kesalahan terlambat datang ke sekolah, setelah itu Rere berusaha lebih baik lagi. Nah, itu Bapak dan Ibu, lanjut. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dari penjabaran saya tadi bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian yang profesional. Kita profesional menghadapi murid kita profesional menghadapi diri kita dengan kebutuhan dasar kita, kemudian maka akan tercipta kehidupan sosial kita yang baik. Jika emosi kita baik, kemudian hubungan kita dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, dengan murid-murid kita itu juga baik. Kemudian kita sebagai seorang guru hendaknya juga mampu merefleksi diri kita sesuai dengan posisi kontrol kita masing-masing. Apakah kita akan sebagai penghukum? Apakah kita memilih diri kita ini sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita memilih diri kita ini sebagai teman bagi anak-anak kita? Atau kita memilih diri kita ini adalah sebagai manajer bagi mereka? Nah, kita yang memilih posisi kontrol mana yang akan kita pakai untuk menghadapi murid kita nantinya. Kemudian kita sebagai seorang guru dalam perjalanan kita memberikan ilmu, mendidik, kemudian menuntun murid-murid kita, kita harus menjadi among, menjadi contoh, menuntun bukan menuntut. Nah, kemudian kita membelajarkan siswa menjadi murid yang mandiri, kemudian kita membelajarkan siswa menjadi murid yang bertanggung jawab, menjadi murid yang merdeka, menjadi murid yang berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, karena murid-murid kita ini pada saat sekarang ini ibu-ibu berada pada generasi yang namanya generasi strawberry. Kenapa saya bilang generasi strawberry? Karena tampak di luar mereka kokoh, hebat, berani, kuat. Tapi ketika menghadapi satu masalah saja yang mungkin sepele, mereka sangat rapuh. Mereka sangat kehilangan akal untuk menyelesaikannya. Mungkin kita dapat contohkan pada pernahkah Bapak Ibu mendengar itu ada seorang siswa SMP yang bunuh diri karena putus dengan pacarnya. Itu kan generasi strawberry sekali, tampak kuat di luar tapi rapuh di dalam. Itulah generasi pada saat sekarang ini. Nah, jadi kitalah yang menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada diri mereka. Kita buat mereka kuat. Nah, karena pada zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, anak-anak ini tidak malu lagi dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Kesalahan yang mereka buat itu mereka santai saja. Nah, ketika mereka terbentur terhadap sebuah masalah, nah itu mereka seperti menghadapi masalah yang sangat besar. Mungkin ini juga ada pengaruhnya terhadap game-game yang dimainkan. Mungkin mereka bermain game ketika sedang kalah misalnya. Dia bisa bereaksi dengan hanya menghempaskan HP atau mengeluarkan kata-kata kotor atau mungkin saja marah kepada orang. Nah, itulah yang dikatakan sekarang generasi strawberry. Kuat di luar tapi rapuh di dalam. Nah, mungkin jadi kita ciptakanlah anak-anak kita ini menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, sampailah kita pada sesi akhir diseminasi saya. Nah, pada akhir ini saya ingin membawa kita semua, Bapak dan Ibu, guru, pegawai yang ada pada hari ini untuk mewujudkan murid-murid kita ini sesuai dengan harapan dari kementerian kita, yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dengan menerapkan profil pelajar Pancasila ini, kita berharap murid-murid kita ini bisa menjadi penerus-penerus bangsa kita yang memang beriman, kemudian bertakwa, berkarakter, kemudian kreatif,
memiliki jiwa gotong royong, memiliki jiwa yang mandiri, inovatif, kemudian bernalar kritis, itu yang kita harapkan. Nah, anak-anak kita tidak bisa menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila tanpa gurunya yang menggenggam profil pelajar Pancasila itu terlebih dahulu. Jadi memang kitalah ujung tombak dari pendidikan pada saat ini. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan keluasan hati, ketabahan jiwa untuk melanjutkan merdeka belajar bagi murid-murid kita. Nah, mungkin di akhir pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini dulu pemaparan saya tentang disiplin positif. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan memiliki manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun bagi untuk ibu-ibu guru seluruhnya. Dan saya juga memohon maaf jika pada saat menyampaikan diseminasi saya tadi saya memiliki kesalahan dalam penyampaian kalimat atau perbuatan, saya mohon maaf. Nah, mungkin setelah ini jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau curah pendapat bersama kita, saya persilakan. Nah, kemudian saya tutup dulu diseminasi saya dengan salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar. Salam. Baik, Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Silakan Ibu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita beri apresiasi dulu kepada Ibu Dewi yang telah melakukan presentasinya dan kita mendapatkan wawasan yang sangat luas atas presentasi yang telah diberikan Ibu Dewi. Baik Bu, kalian mau bertanya Bu, apakah konsekuensi boleh dibuatkan secara tertulis pada keyakinan kelas Bu? Ya, saja Bu Kalen. Itu aja pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Kalen. Nah, baik, terima kasih Bu Kalen telah mengapresiasi diseminasi saya pada sore hari ini. Mungkin pertanyaan Bu Kalen, bolehkah kita menuliskan konsekuensi pada keyakinan kelas? Nah, seperti dari pemaparan materi saya tadi Bu Kalen, bahwa konsekuensi itu lebih kepada sikap yang kita tuntut terhadap kesalahan murid. Misal, tadi kan kita contohkan murid kita tidak membuat PR. Nah, konsekuensinya kita suruh mereka membuat PR misalnya 3 kali lipat. Nah, jadi konsekuensi yang dilakukannya itu sejalan dengan kesalahan yang dibuatnya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nah kalau konsekuensi kan masih negatif ya Bu kalian. Nah, sementara kita sudah memahami bahwa keyakinan kelas itu kita tulis dalam kalimat yang positif. Maka pada kalimat keyakinan kelas bisa kita tuliskan dengan mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, sedangkan konsekuensi itu lebih ke tindakan yang akan dilakukan murid-murid kita, misalnya tidak membuat PR, misalnya tidak istirahat, dibuat di jam istirahat, apa yang akan mereka lakukan. Nah, kalau pada keyakinan kelas itu kita menuliskannya dengan kalimat positif. Jadi intinya keyakinan kelas itu yang tertulisnya, kalau konsekuensi itu yang telah dilakukannya, tetapi arah konsekuensi itu masih sedikit negatif Bu Valen. Kenapa negatif? Karena tidak ada solusi di sana. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas, ketika kita mendapati murid kita yang seperti itu, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tadi. Gitu ya Bu Valen? Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu, ibu-ibu guru hebat SD Negeri 10 ATTS yang sudah meluangkan waktu untuk diseminasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kolaborasinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
luar biasa sekali penampilan Bu Dewi hari ini, sangat luar biasa ya Bu Ibu. Mungkin kita berikan tepuk santiang dulu untuk Bu Dewi sebelum kita tutup acara ini. Tepuk santiang untuk Bu Dewi. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Iya, saya selaku MC juga mendapat banyak ilmu dari diseminasi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Mudah-mudahan saya pribadi ke depan juga bisa menerapkan apa yang telah diterapkan oleh Bu Dewi tersebut. Untuk kegiatan acara kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan dalam ucapan dan perbuatan, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.